Kericuhan pecah antara keluarga pasien dengan aparat keamanan yang berjaga di Rumah Sakit Islam Faisal, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka adalah keluarga seorang pasien dalam pengawasan COVID-19 yang meninggal Minggu dini hari. Keluarga memaksa untuk mengambil jenazah yang akan dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Namun dihalangi polisi. Perseteruan semakin memanas hingga saling dorong. Polisi kemudian membawa 2 orang yang diduga sebagai provokator. Setelah mediasi cukup lama, akhirnya pihak keluarga setuju untuk memakamkan pasien bernama Kazim yang berusia 64 tahun dengan prosedur COVID-19 di tempat pemakaman umum wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor kembali digelar di Bekasi, Jawa Barat hari ini, setelah berhenti sekitar 3 bulan. Ratusan petugas keamanan dikerahkan di sepanjang jalan untuk memastikan warga menerapkan protokol kesehatan. Walaupun banyak petugas berjaga dan mengimbau, masih banyak warga yang tidak menjaga jarak. Antusiasnya warga Bekasi untuk kembali berolahraga di acara ini membuat sepanjang jalan Ahmad Yani padat. Menurut Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang memantau langsung, tingkat kepatuhan warga memakai masker sangat tinggi. Sementara sejumlah aturan diterapkan, salah satunya larangan datang ke lokasi Car Free Day bagi anak di bawah 9 tahun, wanita hamil, dan lansia. Wisata pantai di Pandeglang, Banten diserbu wisatawan setelah dibuka kembali. Ribuan wisatawan lokal maupun luar daerah dari anak-anak hingga lansia bercengkrama di Pantai Karangsari. Kawasan ini ditutup oleh pemerintah daerah selama pandemi COVID-19 dan baru dibuka pada 1 Juli kemarin. Petugas gabungan berjaga untuk memastikan pengunjung menerapkan protokol kesehatan. Namun, pengunjung hanya menerapkan protokol kesehatan saat berada di darat. Ketika bermain air, protokol kesehatan sulit diterapkan. Sejumlah ormas menggelar unjuk rasa mengganjang komunis di sejumlah kota. Penganiaya pengemudi ojol di Pekanbaru Riau ditangkap polisi. Emak-emak yang berjoget di jembatan Suramadu ditangkap dan meminta maaf. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan Aini Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Ya, Aini Sore hari ini kami awali dengan informasi gelombang unjuk rasa menolak kebangkitan komunisme dalam RUU haluan ideologi Pancasila terjadi di sejumlah daerah. Dan tawuran di Jakarta kembali menelan korban jiwa. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Kutsia Firdausi, inilah Aini Sore selengkapnya. Persaudaraan Alumni 212 GNPF Ulama beserta sejumlah organisasi kemasyarakatan menggelar apel siaga Ganyang Komunis di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ketua Umum Front Pembela Islam Sobri Lubis menjadi inspektur upacara dalam apel siaga Ganyang Komunis ini.
Acara yang dimulai pukul 2 siang tadi berisi agenda gelar pasukan, pembacaan teks Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menurut koordinator acara, kegiatan digelar sebagai bentuk protes dari penolakan RUU haluan ideologi Pancasila yang dikhawatirkan memicu kontroversi. Selama acara berlangsung, protokol kesehatan diterapkan, seperti mengenakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke area apel. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah ormas Islam di Klaten, Jawa Tengah turun ke jalan untuk menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Sambil berorasi dan membawa poster, demonstran berjalan dari Masjid Al-Aqsa Klaten menuju Tugu Adipura samping gedung DPRD Klaten. Mereka menuntut pembatalan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila karena menilai mengabaikan sejarah kelam pemberontakan PKI dan berpotensi memicu kontroversi. Demonstran membuat arus lalu lintas Jalan Utama Solo Jogja dialihkan melalui jalur utama bypass Klaten. Menuntut agar rencana undang-undang HIP ini dicabut, bahkan juga dihilangkan dari prolegnas. Demonstrasi serupa juga terjadi di depan Monumen Mandala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah ormas menuntut RUU HIP dibatalkan. Demo berlangsung sejak pukul 8 hingga 11 siang. Setelah berorasi di Monumen Mandala, demonstran pawai keliling Makassar dan berakhir di anjungan Pantai Losari. Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi bangga-bangganya, lagi seneng-senengnya. Listari Ayu tidak mampu menahan kesedihan yang mendalam usai anak laki-lakinya M. Zaki Al-Fawaz menjadi korban dalam tawuran antar kelompok remaja di Kebon Jahe, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari lalu. Dirinya tak menyangka jika anaknya yang berusia 16 tahun tersebut harus pergi dengan cara yang mengenaskan. Listari Ayu berharap agar pengeroyok anaknya bisa ditangkap dan dihukum berat. Ditangkap. Nggak manusiawi. Anak saya dibikin kayak binatang. Nggak mau apa-apaan. Jenazah M. Zaki Al-Fawaz telah dimakamkan di TPU Karet Pasar Baru, Tanah Abang pada Minggu pagi, yang dihadiri keluarga dan teman-teman korban. Almarhum sempat dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat dan dirawat intensif. Namun korban yang luka terkena senjata tajam di tubuhnya tidak mampu bertahan hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu malam. Sabtu dini hari kemarin, tawuran antara dua kelompok remaja terjadi di kawasan Kebon Jahe, Gambir, Jakarta Pusat. Dua kubu yang bertikai terlibat saling serang menggunakan batu hingga senjata tajam. Para pelaku yang menyerang korban yang pada saat kejadian tengah berkumpul bersama 3 rekannya kini dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan juru parkir liar ditangkap polisi karena sering meresahkan para pengendara. Mereka ditangkap dari sejumlah tempat keramaian di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan juru parkir liar ini digiring ke kantor Mapolrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Mereka ditangkap karena ada aduan dari masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mereka di jalan. Para jukir liar ini memungut biaya parkir pengendara mobil dan motor lebih besar dari biasanya. Ada 23 orang dan kami akan terus konsisten untuk melaksanakan peraturan keterlibatan di tempat-tempat itu. Katanya menurut ke juru parkir kalau dia tidak setor, berarti dia pungli. Kalau dia memaksa orang, berarti dia memeras, melakukan pemerasan. Kami cek nanti. Ada dugaan setor ke preman gitu, Pak? Di antaranya termasuk semua informasi akan kami cross check. Saja kalau seperti ini kebocoran retribusi daerah harus diantisipasi supaya tidak terjadi. Polisi masih memeriksa para juru parkir liar. Jika ditemukan tindak pidana seperti laporan masyarakat, mereka akan diproses secara hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.
Seorang bapak satu anak di Goa, Sulawesi Selatan ditemukan tewas bersimbah darah di teras rumahnya. Polisi mendalami keterangan istri korban yang berubah-ubah di hadapan penyidik. Polisi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi tewasnya seorang bapak di perumahan Taborong, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban bernama Aco, 40 tahun, tewas dalam kondisi bersimbah darah di teras rumahnya. Diduga korban tewas akibat dianiaya. Hasil olah TKP sementara, polisi menemukan ceceran darah dari dalam rumah korban. Petugas juga mengamankan sejumlah benda tumpul seperti batu bata dan palu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban hingga tewas. Saat penganiayaan terjadi, warga di dalam perumahan sempat mendengar suara korban yang berteriak meminta tolong. Menurut istri korban, saat terjadi penganiayaan, ia mengaku tengah tidur di dekat korban bersama seorang anaknya. Namun korban terbangun karena mendengar suara pintu rumah terbuka. Tidak tahu makanya itu karena tidur Kak. Tapi dia juga Pak dalam keadaan tidurnya langsung dia bilang, ada orang masuk. Ada orang masuk, Yusran, begitu toh. Jadi saya langsung mengikut dari belakang. Lari Kak, jadi 2 kali kayak itu. Kan dia cari gitu. Nah buri ceritanya cari. Itu yang orang mau masuk. Itu yang nasa buka, Yusran. Keluar itu cari, keluar ini baru masuk lagi. Masuk lagi 2 kali, jadi 2 kali kayak itu masuk sama dia. Berdarah memang, tapi belum banyak. Tim Bidokes Polda Sulsel yang melakukan pemeriksaan di tubuh korban belum menemukan luka bekas penganiayaan. Nanti kami jelaskan, kalau sudah ada, kami jelaskan kepada penyidik, menyampaikan bahwa apabila ada luka di tubuh korban, nanti kami sampaikan ke penyidik Polres Goa. Usai olah TKP, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Sementara istri korban yang berada di dalam rumah langsung diamankan ke Mapolsek Palangga, Kabupaten Goa untuk menjalani pemeriksaan. Sejauh ini keterangan istri korban berubah-ubah di hadapan penyidik. Namun hal tersebut bisa jadi disebabkan karena kondisi psikologis usai melihat insiden nahas yang menimpa suaminya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Perselingkuhan kerap berujung petaka. Ada yang sampai tega menghilangkan nyawa pasangannya hingga berbuat nekat dengan menghancurkan tempat tinggalnya menggunakan alat berat. Hati-hati bermain hati. Perselingkuhan justru bisa jadi petaka. Masih segar dalam ingatan, seorang hakim di Medan, Sumatera Utara dibunuh istrinya karena dianggap sering berselingkuh. Ya, itulah kasus Zuraida dengan Hakim Jamaluddin. Zuraida terbukti bersalah menjadi otak pembunuhan suaminya Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan. Kini Zuraida Hanum telah divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Ada pula kejadian di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Seorang polisi berinisial Bribka HE gelap mata menembak istrinya dengan seorang tentara, Serda HA, pada 14 Mei lalu akibat perselingkuh. Penembakan terjadi lantaran Bribka HE memergoki istrinya dan HA berada di dalam satu kamar. Perselingkuhan bukan hanya memakan nyawa. Yang tak kalah nekat juga ada di Ponorogo, Jawa Timur. Seorang istri yang kecewa lantaran diselingkuhi suaminya merobohkan rumah senilai 300 juta rupiah menggunakan alat berat. Istrinya yang menjadi TKI di Hong Kong dan Taiwan belakangan mengetahui telah diselingkuhi si suami sebanyak 4 kali. Sebuah video arogansi seorang pengendara mobil terhadap pengemudi ojek online viral di media sosial. Pengendara mobil menendang pengemudi ojek online diduga karena kesal jalannya terhalang. Polisi langsung mengamankan pengendara mobil untuk diperiksa. Inilah rekaman video amatir cekcok mulut antara pengendara mobil dan pengemudi ojek online yang terjadi di Pekanbaru Riau. Diduga kesal jalannya terhalang, pengendara mobil kemudian menendang pengemudi ojek online hingga terjengkang.
Pasca kejadian, korban ditemani ratusan rekannya sesama pengemudi ojek online mendatangi rumah pelaku di kawasan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Masa yang emosi tidak berhasil menemui pelaku. Pihak kepolisian sektor Bukit Raya dan Polresta Pekanbaru langsung turun ke lokasi dan mengamankan massa, juga membawa pelaku ke Polresta Pekanbaru. Aspirasi dari kawan-kawan bahwa pelaku penganiayaan itu sampai mengancam mau menembak. Jadi intinya tidak ada kata damai untuk bagi pelaku pemukulan terhadap ojol Pekanbaru. Usai gagal mendapati pelaku, dalam video viral lainnya, para pengemudi ojek online mendatangi kantor Polresta Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, langsung menemui dan menenangkan massa, serta berjanji akan... Ya, pemirsa, perkembangan terbaru penyelidikan pengendara ojek online dianiaya. Kami sudah tersambung dengan Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mukmin. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, ini kan pelaku masih diperiksa. Apa motif pelaku sebenarnya, Pak? Dan bagaimana hasil penyelidikannya? Ya, jadi dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan, saat ini kita memang sudah lakukan pemeriksaan pada para saksi, termasuk korban dan pelaku. Jadi memang motif dari tersangka atau pelaku ini, ya berawal dari driver ojol ini atas nama M ini pada saat membawa orderan makanan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 14.00 melewati jalan Cempaka, Kota Pekanbaru. Pada saat itu, tiba-tiba di belakangnya ada sebuah kendaraan yang dikendarai oleh si pelaku. Kemudian pelaku tersebut menglakson dari si korban ini. Kemudian korban ikut membalas klakson. Dari situ terpancing emosi, si pelaku kemudian menyalip motor dari si korban ini, kemudian menghadang. Setelah itu pelaku turun, si korban berhenti dari motornya, sama-sama turun, kemudian si pelaku ini kemudian memaki-maki si korban tersebut dengan nada kasar dan ya ancaman yang keluar dari kata-kata ataupun kalimat dari si pelaku ini. Setelah itu tiba-tiba pelaku pun ikut melakukan pelaku ini kemudian tiba-tiba memukul korban dan menendang. Kemudian terjatuh si korban sampai jatuh bersama dengan sepeda motornya. Nah, dari situlah akhirnya ternyata ada sebuah rekaman yang muncul dan viral. Nah, setelah itu keesokan harinya dari teman-temannya, oleh koleganya ini mendatangi rumah si pelaku ini. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polresta Pekanbaru dan Polsek Bukit Raya melakukan dan mengamankan langsung si pelaku tersebut agar tidak terjadi korban amuk massa. Nah, setelah itu kita selamatkan, kita amankan. Baik. Dan kita proses lebih lanjut. Selain menendang begitu korban, pelaku juga sempat mengancam akan menembak korban. Apakah benar pelaku ini merupakan oknum aparat kepolisian? Bukan, iya. Pelaku memang bukan anggota kepolisian maupun anggota bersenjata lainnya. Dia memang hanya sekedar spontan mengancam. Dan memang pelaku sudah kita lakukan pemeriksaan juga, dia termasuk sedang terpengaruh narkoba ya. Jadi memang apa yang dia keluarkan kata-kata itu ya memang tidak secara sadar karena di bawah pengaruh narkoba. Karena urinnya yang kita ambil pemeriksaan pun ternyata positif metamfetamin dan amfetamin. Seperti itu. Saat ini statusnya seperti apa pelaku ini? Apakah sudah dinaikkan menjadi tersangka, Pak? Pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat-alat bukti yang sudah kita kumpulkan, ya kita gali, baik dari tersangka penganiayaankah, Pak? Dan juga apakah dengan diketahuinya pelaku mengonsumsi narkoba akan menambah berat hukuman yang diterima oleh pelaku? Ya, untuk pasal yang kita terapkan adalah pasal 351
KUHP ya pasal penganiayaan. Kemudian ditambah lagi ya untuk hasil dari urin ini juga sebenarnya akan menjadi dasar hakim nantinya yang akan tetap kita akan tuangkan di dalam BAP bahwa dia memang melakukan perbuatan itu secara tidak sadar maupun sadar sedang mengkonsumsi narkotika. Dengan fakta-fakta yang didapatkan, Pak, berapa ancaman hukuman penjara yang akan diterima oleh pelaku? Yang jelas para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan tentunya ancamannya itu di atas 5 tahun ya, bisa kita lakukan penahanan. Apakah dilakukan penahanan juga terhadap tersangka saat ini? Sudah kita lakukan penahanan. Proses hukum ke depannya seperti apa, Pak? Proses hukumnya akan tetap kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut sampai kita lanjutkan ke tahap 2 dan selanjutnya kita lanjutkan kepada tingkat peradilan lebih lanjut. Mungkin sudah dilakukan ada juga upaya mediasi mungkin Pak antara tersangka ini dengan korban? Sampai saat ini belum ada ya karena dari pihak baik korban maupun pelapor belum ada informasi seperti itu. Tapi kita tidak permasalahan karena kan ini tetap deliknya adalah murni ya. Baik. Kondisi korban sendiri seperti apa, Pak? Kondisi korban kita sudah lakukan visum. Memang korban tersebut berdasarkan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh si pelaku ini, dia ada lecet di tangan kirinya, kemudian juga ada rasa sakit di rusuknya, dadanya. Oleh karena itu kita lakukan visum. Visum saat ini masih kita tunggu, seperti itu. Pak, kejadian ini kan mengakibatkan kemarahan yang cukup besar begitu Pak di antara pengemudi ojek online. Bagaimana apa yang dilakukan aparat agar ini tidak terus berlanjut? Ya, kita selalu memberikan ya himbauan-himbauan kepada masyarakat kita khususnya warga Kota Pekanbaru apabila kita sedang menghadapi suatu masalah tidak mengedepankan emosional. Ya. Jadi sikap bijak itu perlu kita tunjukkan, kemudian kita lakukan ya sikap-sikap yang selalu menjagalah situasi kondisi kamtibmas ya. Itu yang memang yang selalu kita lakukan setiap kita melakukan upaya pembinaan ya, penyuluhan kepada masyarakat. Jadi tidak main hakim sendiri, tidak emosional. Ya begitu juga termasuk kita ingatkan juga ke teman-teman Gojek agar melakukan setiap menemui masalah juga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Jadi harus berimbang juga sebenarnya. Baik, terima kasih Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Apel siaga ganyang komunis pecah di beberapa kota. Kami akan ulas sesaat lagi, tetaplah di Ayu Sore.